gendis sama ya. Untuk kalian ketahui gendis sama ya ini kita besok karena ada pembinaan seleksi PON atau bukan olahraga yang ada di kabupaten. Jadi kalian juga berdoa ya untuk kesuksesan teman kalian bisa menghubungkan. Nah, oke, kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa. Silakan Restu dipimpin menyanyikan lagu Indonesia. Oke, terima kasih Restu dan teman-teman sekalian. Hari ini kita kembali di kegiatan pembelajaran KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang berpikir komputasional, ya, tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional, guys? Ya, berpikir dengan menggunakan ilmu atau teknik komputer. Kemudian ada berapa prinsip berpikir komputasional? Ada 4. Apa saja? Yang pertama, dekomposisi, kemudian parabola, kemudian yang ketiga abstraksi, kemudian yang terakhir yang keempat berpikir algoritmik, ya, berpikir algoritmik. Kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar tentang komposisi dan pengenalan pola. Nah, hari ini kita akan belajar terkait dengan abstraksi, prinsip berpikir komputasional yang ketiga, yaitu abstraksi. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah siswa mampu memahami prinsip berpikir komputasional abstraksi. Nah, kita hari ini konsentrasinya ke abstraksi, ya, yang ketiga. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah keseharian secara sistematis. Oke, sebelum kita ke materi, kita lihat video dulu. Ini apa aja? Ini ada sebuah video. Silakan kalian perhatikan. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu
film-film Hollywood. AI jahat atau AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa risiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan.
juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola risiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Untuk bahas lebih lanjut mengenai AI di bidang pendidikan, simak video berikut ini. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI akan memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa? Yuk, tulis pengalaman terjadimu di kolom komentar. Oke, itu tadi video tentang AI ya. Kita nanti akan belajar bagaimana AI itu bekerja, dan nanti kita akan belajar juga cara berpikir seperti AI. Berpikir seperti AI itu apa? Ya, berpikir dengan komputasional. Komputasional dapat komposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan berpikir algoritma. Dekomposisi kemarin juga kita pelajari, yaitu bagaimana untuk dekomposisi, memecah masalah utama menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tapi memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian pengenalan pola kemarin juga sudah kita pelajari bagaimana pola. Kemarin kalian sudah belajar mengenai pola tentang apa? Tentang angka. Angka adalah apa? Bentuk, ya. Angka mulai dari angka ini sampai nanti polanya. Bentuknya juga kemarin sudah ada. Nah, sekarang kita nanti akan belajar tentang abstraksi. Tapi sebelumnya, pernahkah kalian menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Apa saja kira-kira yang pernah kalian gunakan? Jangan menggunakan HP. Apa saja? Kalau kalian menggunakan HP, apa yang kalian lakukan biasanya? AI yang sudah pernah kalian lakukan? Pernah buka Google? Ya, pernah. Itu adalah salah satu juga AI yang bisa kalian gunakan. Pernah foto pakai filter? Pernah. Itu juga sama. Filter foto itu juga menggunakan transaksi. Nah, kita hari ini akan belajar terkait dengan abstraksi. Berpikir komputasional yang ketiga adalah abstraksi. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Jadi, ketika nanti kalian menggunakan konsep abstraksi, nanti yang dipikir hanya yang penting-penting saja. Yang penting disingkirkan, dibuang. Oke, ini adalah konsep terkait dengan abstraksi. Nanti kita akan belajar. Nah, ini yang Pak Fajar punya
kalian bisa jawab teka-teki ini. Benda apa yang hitam ketika bersih dan putih ketika kotor? Kalau ada teka-teki seperti ini, apa yang kalian pikirkan? Oke, membayangkan sesuatu benda yang berwarna hitam. Apakah kalian membayangkan benda yang berwarna merah? Tidak. Apakah kalian membayangkan benda yang berwarna kuning? Tidak. Jadi, ini adalah salah satu konsep abstraksi. Jadi kalian ketika ada permasalahan seperti ini, benda apa yang hitam ketika bersih dan putih ketika kotor, jadi kalian yang gunakan adalah benda yang berwarna hitam. Itu salah satu konsep abstraksi yang contoh dalam kehidupan sehari. Ini ya, benda apa yang hitam ketika bersih dan putih ketika kotor? Ada yang bisa jawab? Kain berwarna hitam. Kain yang berwarna hitam itu berwarna hitam ketika bersih. Kalau kotor berwarna, apakah berwarna putih? Belum tentu. Ya, kadang berwarna putih, kadang juga kalau berwarna coklat, kalau kena model yang lain. Oke, yang lain? Kertas berwarna hitam. Seperti itu ya. Kertas berwarna hitam. Apakah kertas berwarna hitam itu ketika bersih berwarna hitam? Iya. Tapi apakah ketika kotor berwarna putih? Tidak. Tidak, tentu tidak. Tidak harus putih. Itu ada putih, ada biru, ada merah, ada kuning. Jadi jawabannya masih kurang tepat. Ada yang bisa jawab lagi? Papan tulis. Nah, ini papan tulis. Betul sekali jawabannya, papan tulis. Jadi papan tulis itu papan tulis yang ya, yang blackboard. Jadi papan tulis yang berwarna hitam, papan tulis hitam itu ketika bersih nggak ada tulisannya, warnanya hitam. Tapi kalau ada tulisannya pakai kapur, dia berwarna putih. Jadi kalau kotor warnanya putih, kalau bersih warnanya merah. Oke, sekarang yang selanjutnya, apa saya masih punya kata-kata? Nih, yang kedua. Kalian atau Anda sedang berlomba dan menyalip orang di posisi kedua. Di posisi mana Anda berada? Kalau seperti ini kalian berpikirnya bagaimana? Membayangkan apa? Kalian sedang berada di mana? Di situasi apa? Berlomba. Berlomba. Ketika kalian berlomba, baik itu lombanya kalian membayangkan lomba lari Pak, atau kalian lomba bersepeda. Nah, kemudian di situ ada keterangannya, Anda sedang berlomba dan menyalip orang di posisi kedua. Sekarang di posisi mana Anda berada? Di posisi berapa? 3, 1, 2, ada yang lain? 4. Sekarang kita coba. Yusuf sini. Terus Tio sini ya. Ferry. Yes. Sekarang Yusuf, Tio, Ferry sedang berlomba. Posisi awalnya Yusuf di posisi pertama, Tio ada di posisi kedua, Ferry yang ada di posisi ketiga. Posisi kedua, Anda sedang berlomba dan menyalip orang di posisi kedua. Ferry nyalip. Yang kedua siapa? Vio. Ini ya yang kedua. Orang di posisi kedua adalah Vio. Nah, sekarang Ferry nyalip. Nah, orang kedua ini ya. Di posisi mana Anda berada sekarang? Di 2. Ya, di posisi kedua. Jadi tadi yang Vio yang di posisi kedua, Ferry nyalip Vio. Sekarang dia ada di posisi kedua. Oke. Beri tepuk tangan untuk Yusuf, Vio, dan Ferry. Silakan duduk. Tapi kalian harus bisa membayangkan ya. Bisa membayangkan. Oke, selanjutnya. Ini teka-teki yang terakhir.
Teka-teki yang terakhir, aku tinggi saat aku masih muda. Kalian berpikirnya bagaimana? Memikirkan sesuatu yang tinggi, yang panjang. Dan aku akan pendek saat aku tua. Lama-kelamaan, semakin lama dia akan semakin pendek. Apakah aku? Pensil. Penghapus. Lilin. Kita coba ilustrasikan. Pensil ketika masih baru punya pensil. Ketika masih baru panjangnya segini. Kemudian lama-kelamaan ketika dia sudah digunakan akan semakin memendek. Penghapus juga sama. Penghapus itu panjang. Misalnya kamu punya penghapus panjang segini. Kemudian kamu gunakan setiap hari akan memendek. Semakin lama semakin pendek. Lilin juga gitu. Lilin panjang segini. Kemudian kamu nyalakan lama-kelamaan akan segini. Nah, ini untuk teka-teki yang ketiga. Terima kasih, jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita bahas teka-teki. Jadi konsep abstraksi itu bisa digunakan dengan menggunakan teka-teki seperti ini. Jadi abstraksi itu memikirkan hal-hal yang penting, ya, sesuatu yang penting dan menyingkirkan atau tidak menggunakan hal-hal yang tidak penting. Seperti tadi kan teka-tekinya, aku berwarna hitam ketika aku bersih, berarti membayangkan sesuatu yang hitam. Sesuatu yang tidak hitam bisa dibayangkan, merah, kuning, hijau tidak bisa. Nah, itu ya, itu adalah konsep abstraksi. Oke, kita lanjutkan. Oke, setelah ini kita akan berkelompok, ya, berkelompok. Pak Fajar akan membagi menjadi 3 kelompok. Nanti setelah itu akan Pak Fajar bagikan LKP Junior untuk kalian kerjakan secara kelompok. Untuk berkelompoknya sesuai baris ini aja ya, sesuai baris. Nanti Vina, Okta, sama Yusuf kelompok 1, kemudian Iza, Pio, dan Restu kelompok 2, Salwa, Peril, Talia di kelompok 3. Oke, sekarang bisa berpindah. Kelompok 1 ada di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Oke, yuk. Silakan berkumpul. Oke, kalau sudah, ya boleh berhadapan-hadapan. Oke, disiapkan peralatannya, guntingnya sudah. Ini untuk lemnya. Oke, silakan didiskusikan. Di situ ada beberapa gambar ya. Ini ada bermacam-macam gambar di sini. Nanti kalian gunting, kemudian kalian tempelkan di sini sesuai dengan keterangannya. 3 benda untuk makan. Berarti peralatan makan kalian nanti gunting tempelkan di sini 3 benda. Kemudian untuk belajar, apa saja untuk belajar, untuk mengaji, untuk membersihkan kelas, kemudian untuk memasak. Yang tidak digunakan atau tidak diperlukan tidak usah ditempelkan lagi. Oke, sudah dimengerti? Ada yang ditanyakan?
tiga benda, ya. Tiga benda nanti ditempel tak cukup di sini, di sini, di sini. Ini ya. Misalnya keluar garis di sini nggak apa-apa, Mas. Yang penting masih dalam lingkup di sini, di kotaknya masing-masing. Oke, sudah bisa dimengerti. Oke, silakan didiskusikan, dikerjakan secara terserah, boleh digunting kotak-kotak, boleh digunting sesuai bentuknya juga boleh. Kelompok 1 sudah selesai. Tinggal kelompok 2 ya. Jadi ya, sudah diselesaikan. Gambar-gambarnya disisihkan ya, tidak digunakan. Oke, kelompok 2 sudah selesai, berarti kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai semua. Nah, setelah ini nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan
depan kelas. Tapi sebelumnya silakan berdiri dulu. Mencari tempat yang agak longgar. Nanti Pak Fajar punya video, nanti kalian ikuti gerakannya. Yuk, diperhatikan. Ikuti. Yuk, kita ikuti gerakannya. Oke. Let's move on. Tarik, 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 tarik. Oke, sekarang lanjut putar. Atas dulu, ambil nafas. Bayangkan. Kita lanjutkan kegiatan kita hari ini dengan presentasi. Oke, presentasi hasil diskusi kalian tadi untuk menentukan 3 benda sesuai dengan yang dimaksud di dalam kami. Untuk yang pertama silakan kelompok 1 semuanya maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Oke, silakan dibacakan, ya ditunjukkan ke depan kemudian dibacakan. Habis, yuk. Oke, silakan dibacakan untuk kelompok 1. Jadi gabungnya yang keras apa saja? Yang keras.
Terus? Sama saja. Adakah yang tidak digunakan? Ada. Ada beberapa benda yang ada di situ tadi yang tidak digunakan. Berarti kalian sudah menyisihkan sesuatu yang dianggap tidak penting di situ. Ya. Ada yang sudah kalian gunakan, ada yang tidak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 sekarang silakan maju ke depan, dibawa hasilnya. Yang tidak digunakan juga dibawa. Ya, silakan dibacakan untuk hasil diskusi kelompok 2. Untuk kelompok 1 dan kelompok 3 silakan diperhatikan. 3 benda untuk makan. 1 sendok Makan. garpu. Sendok garpu. 2 gelas. Gelas. 3 piring. Oke. Selanjutnya. Lanjut. Oke, di kelompok 2 tadi juga sudah mendiskusikan terkait benda-benda yang digunakan untuk makan apa saja, kemudian untuk mengaji apa saja, untuk membersihkan kelas, untuk belajar, untuk apa lagi, memasak ya, sudah dikelompokkan dan juga sudah membuang benda-benda yang tidak digunakan, sudah dibuang di sampah sama kelompok 2. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3. Silakan maju ke depan. Kelompok 3, kelompok 1 dan 2. Silakan diperhatikan. Agak kesini, agak kesini. Ya, silakan dibacakan. Ya. Oke, kelompok 3 juga sudah menyelesaikan tugasnya untuk memilah ya, menentukan benda-benda apa saja yang digunakan untuk makan, untuk mengaji, untuk belajar, dan sudah menyisihkan benda-benda yang tidak digunakan. Oke, terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, di kelompok 1, 2, dan 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi kalian tadi sudah memilah ya, menerapkan konsep abstraksi, berpikir komputasional abstraksi yang berpikir komputasional yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu memilih hal-hal yang penting untuk digunakan dan menyisihkan atau membuang hal-hal yang tidak penting atau yang tidak relevan.
kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, berpikir komputasional adalah berpikir dengan menggunakan teknik berbentuk. Kemudian yang kita bahas hari ini tentang abstraksi. Abstraksi adalah menyaring informasi atau mengumpulkan informasi yang penting. Yang penting itu adalah intinya menyaring atau menggunakan informasi yang penting dan menyaring informasi yang tidak penting atau tidak relevan. Jadi yang penting kita gunakan, kemudian yang tidak penting disisihkan. Nah, itu adalah cara berpikir komputasional yang ketiga, yaitu abstraksi. Jadi kita harus fokus pada hal-hal yang kita anggap penting dan menyisihkan atau menyaring hal-hal yang tidak relevan. Seperti tadi menggunakan teka-teki ya, menggunakan teka-teki. Apa sih budaya berwarna hitam tapi bersih, kemudian menjadi kotor ketika dia berwarna putih. Itu membayangkan sesuatu benda yang berwarna hitam, yang berwarna yang lain, yang tidak relevan. Oke, itu adalah kesimpulan kita pada kegiatan pembelajaran hari ini. Terus, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi? Sudah mengerti terkait dengan abstraksi? Oke, terima kasih untuk hari ini dan silakan kembali ke tempat kalian masing-masing. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Silakan disiapkan alat tulisnya. Saya akan bacakan soal evaluasi untuk kalian kerjakan. Oh ya, APD-nya silakan dikumpulkan. Kumpulkan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oh ya. Boleh pakai pulpen, boleh pakai pensil. Oke, baik, silakan dikerjakan soal evaluasi. Ya, diberi nama, kemudian silakan langsung diisi. Ada 5 soal. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpulkan ke depan. Silakan kalian sudah selesai. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih, kembali ke tempat duduknya yang sudah. Ya, sudah. Ya, ya. Oke, ya. Ya, sudah selesai, silakan dikumpulkan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, kita sudah belajar tentang abstraksi hari ini. Terima kasih partisipasi kalian untuk kegiatan pembelajaran hari ini, keaktifan kalian.
Hari ini kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita mengucap hamdalah dulu sebelum kita mengakhiri kegiatan. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.